Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 452, kamu ada di dalam kamar Qianqian sepanjang malam. Lu Qianqian tertidur lelap sambil memegang tangan Lin Wuan, dan akan menjadi gelisah jika dia melepaskannya, seperti kayu yang hanyut di lautan. Tak berdaya, Lin Wuan hanya duduk di samping tempat tidurnya dan menemaninya sepanjang malam. Lalu, saat dia meninggalkan kamarnya keesokan paginya, dia bertemu Mama Lu. Dia tampak agak terkejut. Kau berada di dalam kamar Qianqian sepanjang malam. Kalian berdua. Anda salah paham, Nyonya. Qianqian menangis sepanjang malam, itu sebabnya saya menemaninya. Mama Lu merasa lega saat itu, karena dia percaya pada Lin Wuan. Ada lingkaran hitam di bawah mata anak itu, yang merupakan tanda jelas bahwa dia telah terjaga sepanjang malam, dan sangat menyayangi Qianqian. Kamu sebaiknya istirahat sekarang. Tentu saja, tapi Nyonya, apakah waktu kremasinya sudah diputuskan? Mata Mama Lu memerah dan dia terisak, lusa. Tidak perlu ada kemegahan karena dia sudah pergi, dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Dia akan mengawasimu dari atas. Mama Lu memaksakan senyum, dan hendak tersenyum ketika ponsel Papa Lu berdering. Ia menutup telepon tanpa berpikir, dan Lin Wuan tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, Nyonya, ada hal-hal yang tidak boleh dikatakan oleh orang luar seperti saya, tetapi sekarang Anda dan Qianqian sudah sendiri dan tidak punya siapapun untuk diandalkan. Jika ada orang dari Lu Holdings yang datang kepada Anda dengan perjanjian atau meminta tanda tangan Anda harus berhati-hati agar tidak tertipu. Dia adalah paman termuda Qianqian. Kakaknya baru saja meninggal, tetapi yang ada di pikirannya hanyalah memilih seorang ketua pelaksana. Mama Lu juga tahu hal itu dalam hatinya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa mengelola bisnis dan Qianqian masih muda, tetapi seseorang tetap harus menanggung beban Lu Holdings. Percayalah padaku. Saat Qianqian keluar dari masa dukanya, dia akan menunjukkan sisi dirinya yang baru. Sebenarnya, Mama Lu ingin berkompromi demi keamanan, menyerahkan kendali atas perusahaan agar Qianqian tidak disakiti oleh pamannya. Jika Qianqian bersikeras mewarisi surat wasiat ayahnya, masa depannya akan sangat buruk, dan Mama Lu tidak ingin putrinya menanggung beban seberat itu. Lagi pula, orang tua mana yang tidak peduli pada anaknya? Namun, apakah semuanya benar-benar sesederhana itu? Jika mereka menyerahkan kendali, mereka pasti akan diusir dari negara itu. Sementara itu, Mukiki telah menerima berita dari profesornya, ada perkembangan signifikan dalam kasus mayat berpakaian merah terbaru. Tetangga korban merupakan tersangka utama. Namanya Chen Yun, 25 tahun, sudah menikah. Motifnya karena suaminya tidak suka dia tidak cantik, dan sering membandingkannya dengan tetangga mereka. Oleh karena itu, wanita itu sudah lama memiliki niat untuk membunuh dan akhirnya bertekad untuk melakukannya. Dia punya ide untuk meniru kasus-kasus berpakaian merah sebelumnya yang terjadi di pegunungan setelah menyaksikannya. Fakta bahwa dia cerdas terlihat jelas dari pembunuhan penirunya. Saat makan malam, korban menerima banyak tamu. Kenalan-kenalannya sering makan atau minum bir di rumahnya, dan Chen Yun juga mengunjunginya untuk berbelanja, sambil sesekali mencampur minuman korban. Ketika dia tiba, dia memberitahu kenalannya bahwa dia akan segera menjemput putranya dari sekolah. Itulah sebabnya ketika dihubungkan dengan waktu kematian korban, Chen Yun tampaknya memiliki alibi yang sempurna. Padahal, Chen Yun tidak pernah pergi. Setelah melihat korban jatuh, dia berganti pakaian dan menyelinap ke toko korban, menyembunyikan mayatnya dan menutup toko sambil menyamar sebagai korban, mengelabui semua orang bahwa korban sendiri yang menutup tokonya. Gaun merah merupakan hal tabu bagi semua orang di kota itu. Itulah sebabnya dia mengganti pakaian korban, dan karena saat itu juga sedang hujan, semua orang jadi terburu-buru. Dia keluar lewat pintu belakang sambil menggendong jenazah korban. Keduanya mengenakan jas hujan besar sementara Chen Yun sendiri mengenakan sepatu bot pria, dan orang-orang yang tidak tahu akan mengira bahwa itu adalah seorang pria yang menggendong istrinya pulang. Dan karena saat itu sedang hujan dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan, Chen Yun tiba sendirian di pegunungan dan membuang mayat itu. Meskipun asam sulfat pekat yang menetes pada mayat itu tampak berasal dari gua itu sendiri, sebenarnya itu berasal dari botol baja yang tertanam pada dinding batu, yang dilakukan dengan cara menggantungkan botol pada bagian bawahnya di puncak bukit. Karena asam tersebut tidak dapat mengikis batu berkat pasivasi, asam tersebut hanya mengalir ke wajah gadis itu. Karena mulut gua seluruhnya terbuat dari batu, tidak ada jejak kaki lengkap yang ditemukan setelah hujan membasahinya. Dan tingkat kejahatan itu sudah terlalu mengesankan bagi Chen Yun yang baru menempuh pendidikan universitas beberapa hari. Dia bersikap tenang dan kalem saat polisi menanyainya, namun mereka juga menanyai putranya, yang dengan cepat menjawab bahwa ibunya menjemputnya pulang setiap hari. Tentu saja dia melakukannya, tapi kapan dia benar-benar menjemputnya? Wanita cerdas itu bahkan tidak meninggalkan sidik jari. Kalau saja polisi tidak mengetahui secara kebetulan dari suami Chen Yun bahwa dia memakai sepatunya, mereka tidak akan mencurigai wanita tersebut.
Meskipun begitu, dia tidak kehilangan akal sedikit pun karena dia telah membunuh seorang wanita muda yang memiliki masa depan cerah di depannya. Padahal, saat ditangkap, dia hanya menjawab, "Kenapa saya saja yang ditangkap sementara di kota ini banyak sekali orang yang meninggal? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda menangkap saya?" Itu adalah kasus mayat berpakaian merah terkini, tetapi itu sama sekali tidak terkait dengan dua kasus sebelumnya. Banyak hal yang terlintas di benak Mukiki setelah mendengar keseluruhan cerita, lalu ia pun menceritakannya kepada Seng Xiao. "Sekalipun aku tidak memecahkan kasusnya, aku yakin korban kini bisa tenang. Tetapi ketika saya melihatnya, saya pikir apa yang dilakukan Old Seng untuk mengatur kehidupan orang lain adalah hal yang sangat sepele. Sulit untuk menyalahkan profesor karena mengatakan kepada saya bahwa yang hidup lebih menakutkan daripada yang mati." Mendengar perkataannya, Seng Xiao menarik bayi kecilnya mendekat dan mendekapnya dalam pelukannya. "Karena aku sudah melalui semua itu, itulah sebabnya aku akan lebih menghargai orang-orang di sekitarku. Jadi, kamu masih ingin pergi ke sana?" Seng Xiao menyipitkan matanya, menatapnya dengan curiga. Mukiki menggelengkan kepalanya, memutuskan bahwa dia tidak akan pergi ke tempat lain begitu dia mengingat tentang Lu Qianqian dan kakak ketiga. "Aku belum punya pengalaman, jadi aku akan fokus pada studiku. Selain itu, aku ingin membantu Qianqian melewati masa sulitnya, dan kakak ketiga yang dipenjara di kediaman Seng," kata Mukiki sambil melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao. "Keluarga Lin sudah menghubungi paman termuda dari keluarga Lu. Apa maksudnya?" tanya Mukiki sambil menegakkan tubuhnya. "Itu berarti sekarang adalah waktu terbaik untuk menekan keluarga Lu, meskipun tidak ada yang tahu tujuan akhir orang tua itu adalah untuk memaksa mereka keluar, atau memaksa Lu Qianqian untuk memutuskan semua hubungan dengan Lin Muan.